Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara oke ya. Oke, baik teman-teman agen dan reseller Sabila Mall seluruh Indonesia. Insya Allah sore ini kita belajar bersama ya lewat FB Live ini untuk bagaimana memahami konsep bisnis termasuk di dunia online yang kita jalani sekarang ini ya. Mungkin ini buat sebagian pertemuan yang kesekian dan mungkin juga buat sebagian yang lain baru pertama kali ketemu dengan saya meskipun di FB Live ini. Jadi selamat datang terutama buat yang baru join, mungkin bisa jadi ini hari pertama atau mungkin ini bulan pertama ya join di Sabila Mall. Jadi saya harapkan teman-teman yang baru join bisa menikmati segala fasilitas dan saya sampaikan selamat datang, selamat bergabung. Jadi sore ini kita akan belajar tentang sales funnel ya. Apa sih sales funnel itu? Ini sebenarnya tema ini sebenarnya saya angkat gara-gara saya ngeliat ya sebuah ungkapan curahan hati atau curhat ya dari sebagian teman-teman di sini di Sabila Mall yang mengeluhkan ya, sudah sharing, sudah posting, sudah share kemana-mana tapi belum ada closingan ya. Nah ini buat saya cukup menggelitik, artinya berarti ada sesuatu yang belum dipahami dengan baik ya. Closing, semua orang pengen closing tapi tidak semua orang tahu apa itu closing dan bagaimana untuk mencapainya. Closing itu sebenarnya adalah hasil atau akibat. Jadi kita sering meresahkan closing, tapi kita tidak tahu bagaimana cara bekerjanya sebuah kejadian yang namanya closing itu, ya. Jadi ibaratnya sebuah kolam, ya, sebuah kolam. Ini kolam nih, ya. Di sini ada ikan. Ada ikan lah ya, gambarnya jelek ya, tidak usah difokuskan. Nah kita juga ada kolam ikan besar ya, ada campur ininya apa ikannya. Nah ketika kita mancing tentu saja kita harus menyesuaikan umpannya itu dengan jenis ikannya. Kalau jenis ikannya ikan kecil cukup dengan umpan yang kecil, tapi kalau ikannya yang besar dengan cacing yang kecil tentu saja tidak cukup ya. Nah ini sekedar salah satu konsep dari closing ya. Jadi closing itu kalau kita buat sebuah rumus sederhana ya, sebenarnya ada sebuah rumus panjang ya. Oke lah, saya mulai dari rumus yang panjang sekalian saja biar teman-teman paham konsep closing itu dengan sempurna ya. Rumusnya itu seperti ini. Pertama kita harus kenal yang namanya lead. Ya, kita harus kenal yang namanya lead. Lead itu apa? Lead itu adalah calon buyer, ya, atau kita sering singkat dengan cabuy. Jadi kita bisa dapatkan lead itu di mana? Di sosial media, ya, baik itu yang organik, ya, berarti dari teman-teman kita atau temannya teman kita ya, atau orang lain yang dapat share tentang postingan kita, itu namanya lead ya. Bisa juga kita dengan menggunakan iklan berbayar, itu juga lead. Nah lead ini harus kemudian kita konversikan ya menjadi sale atau yang kita kenal dengan closing. Nah ini dia nih. Jadi inilah rumus sederhana daripada closing. Sales atau closing hanyalah akibat dari lead dan CR. Apa itu CR? CR itu singkatan dari conversion rate ya. Saya singkat begini, conversion rate. Itu namanya CR, disingkat CR. Ya.
Nanti kita akan bahas satu-satu. Sekarang kita bahas lead dulu. Kebanyakan orang menganggap bahwa namanya marketing atau selling lebih tepatnya itu hanyalah ngurusin soal lead. Ya, kita mungkin pernah dengar banyak sekali di luaran sana ada training atau workshop tentang Facebook Ad, Instagram Ad, Google Ad, ya, maupun Facebook marketing, apalagi, kemudian convert selling dan sebagainya. Itu semua berbicara tentang lead. Ya, semua itu berbicara tentang lead. Tentang bagaimana mendatangkan calon buyer ke toko kita. Itu lead. Ya, tapi ingat, tidak semua lead atau calon buyer itu akan terkonversi menjadi closing. Ya. Sehingga minimal selain ilmu tentang lead, kita juga harus paham tentang ilmu konversi. Disebut konversi itu ketika seseorang atau dari cabui, dari calon buyer berubah menjadi customer, itu artinya terkonversi. Ya. Tingkat kemampuan kita mengkonversi itu disebut dengan conversion rate. Biasanya beri satuan persen menggunakan pengukuran persen. Katakan misalkan conversion rate 10%, artinya ada 10 orang datang, 1 orang berubah menjadi customer. Nah, ini yang sering dilupakan oleh kita semua. Bahkan mayoritas dari kita ketika kita belajar internet marketing hanya sibuk ngurusin lead. Belajar blogspot, gimana supaya jadi nomor 1 di Google. Belajar YouTube, bagaimana caranya bisa cepat dalam hitungan detik jadi nomor 1 di Google. Oke, itu bagus, mendatangkan lead. Tapi apakah dari situ kemudian akan terjadi penjualan? Tidak ada jaminan. Ya, nih, lead ini harus dikonversi. Ya, pakai apa? Ya, pakai yang namanya teknik closing. Ya, oke. Sebelum masuk ke teknik closing, saya akan bicara dulu tentang lead. Ya, kita kalau mau belajar lead, apa saja sih yang harus kita pelajari? Yang pertama adalah soal targeting. Mudah-mudahan kelihatan ya. Soal targeting. Jadi ini sering juga dilupakan. Apa itu targeting? Targeting itu adalah menyamakan, ya, menyamakan atau menentukan siapa yang akan melihat postingan kita. Itu disamakan atau disesuaikan dengan apa yang mau kita tawarkan, apa yang mau kita jual. Contoh, misalkan kalau di Sabila Mall ini produk yang paling rame adalah tentang fashion. Tentu saja targetingnya adalah satu, mungkin ibu-ibu muda. Kedua, ibu-ibu wanita karir yang berpenghasilan, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Lokasi di Indonesia, umur sekian sampai sekian. Nah, itu yang disebut dengan targeting. Ya, targeting ini adalah satu hal yang sangat vital. Kalau sampai salah, usaha kita jadi sia-sia. Nah, ini menjawab keluhan beberapa orang, ya, atau curhatan beberapa orang yang merasa sudah posting tiap hari di Facebooknya, di Instagramnya, kok nggak ada yang datang. Kenapa? Bisa jadi teman-teman kita memang bukan target yang tepat. Anda atau kita mau posting sampai 100 kali sehari pun, kalau targeting kita salah, nonsen, itu zero ya, nggak ada hasilnya, gitu, tidak akan terkonversi, ya, ya, emak-emak nih, emak-emak all shop ya, ya mungkin urusannya teman-temannya semua juga emak-emak yang lain, tiba-tiba katakanlah misalkan posting di situ tentang mobil Mercy, saya jamin, boleh dibilang mau posting sehari 100 kali pun tidak akan ada yang beli, jangankan beli, nanya pun enggak, gitu ya. Jadi sesuaikan target market kita, sesuai dengan apa yang mau kita jual atau kita tawarkan. Jadi
Jangan sekedar jalan, saya sudah posting sekian kali, sekian lama, kok nggak ada hasil. Target, ya, targetingnya bener nggak? Sesuai nggak dengan barang yang akan kita jual? Ya, kalau kita mengandalkan teman-teman kita yang apa adanya di Facebook kita, ya tentu maka sebaiknya saya sarankan buat emak-emak yang jualan pakai Facebook organik, artinya profil Facebook ya, bukan Facebook yang berbayar, sebaiknya buatlah akun baru. Ya. Buatlah akun baru yang temennya itu kita rekayasa sebisa mungkin adalah orang-orang yang memang butuh dengan barang yang kita jual atau kita tawarkan. Jadi jangan asal berteman. Jadi teman itu pilih-pilih juga. Ya, loh kok katanya jangan pilih-pilih teman. Oh, itu babnya lain lagi. Kalau kita mau jualan, kita harus pilih-pilih teman. Makanya bedakan akun buat jualan dan akun buat kita benar-benar bersosmed ria sehari-hari. Bedakan itu. Kalau mau kita menggunakan Facebook organik buat jualan, maka buatlah khusus akun yang dimana kita hanya menerima pertemanan atau mengajak pertemanan dengan orang yang kita yakini bahwa orang ini memang potensial untuk beli. Itu salah satu triknya, ya. Seperti itu. Jadi ini targeting ini boleh dibilang menjadi nyawa, ya. Bahkan kalau targeting kita tepat, kita tidak tahu ilmu yang lain sekalipun, kita hanya memastikan bahwa targeting kita tepat, kemudian kita posting apa adanya, bisa jadi pun akan terjadi closing ketika targeting itu tepat. Saya kasih contoh begini. Misalkan kita ini sebagai calon buyer katakan ya, sedang memerlukan laptop. Nah, kemudian kita sudah ada uang, kita jalan-jalan di mall, ya. Kemudian kita lihat atau di dekat kita itu, kita dikerubutin sama para SPG katakan begitu ya. Ada yang nyodorin tentang flyer, tentang properti, tentang rumah, tentang apartemen segala macam dengan diskon yang luar biasa. Bisa jadi kita nggak tertarik. Ya, sementara nggak jauh dari situ, kemudian kita menemukan sebuah brosur yang tergeletak di tanah tentang komputer yang kita cari. Ya, kemudian di situ ada penawaran yang bagus. Bisa jadi yang naruh brosur pun itu nggak tahu. Kita yang menemukan dan ternyata kita target yang pas, maka bisa jadi brosur itu akan menghasilkan sebuah closing atau penjualan. Dibandingkan dengan flyer yang begitu mewah, begitu lux, disodorkan oleh SPG, ya, dengan cara yang elegan, ya, di tempat yang prestis, tapi kita sedang tidak butuh itu, tidak butuh apartemen, tidak butuh rumah, tapi kita tidak butuhnya laptop, maka kita lebih memilih ambil flyer yang terletak di tanah, meskipun itu mungkin sekedar fotokopian Rp100, dan dari situ menghasilkan closing. Itulah pentingnya targeting. Ya, jadi emak-emak jangan asal sekali sehari. Iya, ya. Posting sekian sekali sehari, tapi perhatikan soal targeting ini, ya. Jadi mudah-mudahan emak-emak bisa nangkep, ya, bisa nangkap yang saya maksudkan soal targeting dengan contoh yang tadi, ya. Nah, jadi terus gimana cara cara persisnya untuk mendapatkan target market yang pas di Facebook, utamanya Facebook yang gratis. Banyak beberapa cara ya dan tips. Salah satunya adalah misalkan kita bisa melakukan stalking ya. Stalking itu jalan-jalan ya, kita browsing atau kita cari di di Facebook, kita buka Facebook ya. Kita ke mesin pencarian itu ya. Berkaitan dengan produk kita, nanti biasanya akan muncul itu fanpage atau orang ya yang terkait dengan produk yang mau kita tawarkan. Kita juga bisa berkunjung ke fanpage itu dan kita lihat orang-orang yang komentar di sana ya, di fanpage itu kita bisa friend request. Jadikan mereka yang jelas-jelas itu adalah orang yang nanya-nanya di Facebook ya tentang produk yang serupa dengan produk kita.
jadikan mereka sebagai teman. Nah, itu salah satu tip, ya. Ya, saya harap kebayang ya caranya. Jadi tinggal cari saja di Facebook, ya, di mesin pencarian, ketik aja nama barangnya, misalkan baju muslim atau sebuah brand, ya, ketik aja di situ, nanti biasanya muncul tuh ada filternya, ada page-nya, ada post-nya, ada apa namanya, ada account-nya, ada person-nya, nanti muncul di situ daftar orang-orang yang bisa kita ajak untuk berteman. Itu ya, lakukan itu secara rutin, ya, lakukan itu secara rutin setiap hari, ya, meskipun perlu dicatat, tetap dengan cara-cara yang wajar. Ya, jangan sampai dalam satu hari, katakan misalkan kita sampai minta pertemanan sampai 100 orang, ya, 200 orang, nah itu sangat berbahaya. Facebook rawan akan mencurigai akun kita. Ya, lakukan secara alami saja, misalkan sehari 10 atau paling banyak 20. Lakukan itu secara rutin, lama-kelamaan teman kita banyak dan semuanya tertarget. Kalau kita punya 5.000 teman tertarget, ya, maka apapun yang kita posting itu akan punya potensi terjadinya closing, ya, meskipun bisa jadi copywriting kita jelek. Nah, itu pertama yang harus dipahami tentang lead adalah targeting. Kedua adalah copywriting, ya, copywriting. Apa itu copywriting? Ya, kayaknya sudah pada tahu semua, ya. Copywriting adalah teknik bagaimana mempengaruhi orang lewat tulisan. Itu copywriting. Ya, bagaimana mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu, termasuk untuk membeli produk kita dengan menggunakan tulisan. Ya, bagi kita yang aktif jualan di online, memahami ilmu copywriting ini adalah sifatnya wajib. Kenapa? Karena kita menawarkan lewat online itu tidak seperti kita menawarkan langsung secara tatap muka. Kalau kita tatap muka, kita ada body language, ada intonasi, ya, ada pilihan kata yang nyaman dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau lewat tulisan itu lain lagi, ya. Persepsi orang ditentukan oleh masing-masing orang yang membaca. Maka kita harus bisa mendrive persepsi yang mereka terima, ya. Apakah sesuai dengan kita atau tidak. Nah, itulah ilmu tentang copywriting. Ya, bicara ini panjang sekali, ya, copywriting. Bisa jadi satu workshop tersendiri, ya. Intinya copywriting adalah bagaimana mempengaruhi orang, ya, membuat orang dalam tanda kutip mau berhenti scroll. Itu nomor satu, berhenti scroll, ya. Karena orang itu ketika buka Facebook misalkan, ya, ataupun sosial media yang lain seperti Instagram misalkan, itu yang pertama kali dilihat apa? Bisa jadi pertama gambarnya. Jadi pastikan setiap postingan kita menggunakan gambar yang menarik. Pasti, itu nomor satu, jangan sampai enggak. Kalau bisa pakai video, karena video ini sudah terbukti punya tingkat interaksi yang paling tinggi, paling bagus, itu video, ya. Kalau nggak ada, ya sudah, pakai gambar, ya. Kemudian ada yang nanya, pakai harga nggak sih digambar gitu, ya. Nah, ini ada dua mazhab, ya. Satu mazhab mengatakan pakai gambar, pakai harga ditulis, pakai yang kedua jangan gitu. Kalau saya sendiri gimana? Kalau saya lebih suka tanpa harga sama sekali. Why? Gitu, ya. Why? Oke, ini berangkat dari filosofi sosial media itu dibuat, dan berangkat juga terkait dengan algoritma dari sosial media, utamanya Facebook dan Instagram. Ya, sosial media dibuat itu untuk terjadinya interaksi antara yang punya postingan dengan para audiensnya, dengan para pembacanya, sehingga Facebook ataupun Instagram akan sangat senang jika terjadi interaksi di situ. Nah, kapan terjadi interaksi? Interaksi terjadi biasanya satu kalau orang tertarik, kedua ada informasi yang terputus. Ya, itu rahasianya. Ketika ada sesuatu yang menarik,
tapi kemudian ada sesuatu yang tidak lengkap informasinya, biasanya di situ akan muncul informasi. Contoh, wih ini bagus banget gambarnya, kemudian yang nanya, sis atau mbak atau gan ini harganya berapa? Pasti begitu kan? Orang ada harganya aja masih banyak yang nanya, ya. Apalagi nggak ada, hampir dipastikan dia akan nanya kalau dia tertarik. Dan ini juga masuk dalam konsep viral. Viral itu akan terjadi kalau terjadi dua hal. Satu, dia tuh punya wow. Ya, efek wow. Kedua, ada sesuatu yang weird, yang aneh gitu. Ya, sesuatu yang tidak lengkap juga gitu. Kalau sesuatu yang wajar, orang tidak akan menjadi viral. Sesuatu yang wajar, orang tidak akan nanya. Ya, maka sebaiknya kalau memang kalau saya mengikuti mazhab, saya tidak cantumin harga. Supaya apa? Supaya orang nanya. Ya. Kalau orang nanya terjadi interaksi. Orang bisa like, ya, atau komen, atau share, ya. Nah, ketika tidak lengkap, otomatis orang akan nanya. Nah, di sosial media, utamanya Facebook itu ada tingkatannya, tingkat interaksi. Ya, yang pertama, yang paling tinggi adalah share, itu dianggap paling tinggi. Yang kedua adalah komentar atau komen, yang paling rendah adalah like. Ketiga hal ini akan membentuk yang namanya affinity, ya, affinity. Tulis di mana? Affinity. Atau kedekatan antara kita atau antara pembaca dengan yang punya postingan. Itu affinity. Semakin banyak di like, semakin banyak di komen, affinity yang makin dekat. Apa akibatnya? Facebook punya algoritma, ya. Kalau antara A dan B, ya katakanlah A ini yang punya akun, B kemudian yang temennya atau pembacanya, mereka saling like dan saling komen, itu affinity akan naik. Sehingga apa? Sehingga postingan A akan lebih sering muncul di B, akan sering dilihat oleh B. Ya, tapi kalau postingan kita terlalu lengkap, harga lengkap, ngirim dari mana ditulis, bahkan sespek ditulis, orang sudah lihat semuanya, informasi tersedia dengan lengkap, dia tidak akan nanya lagi, sehingga tidak ada interaksi. Itu sangat jelek. Nah, balik lagi konsep yang tadi. Orang yang affinity-nya tinggi akan berubah menjadi ikan-ikan ini. Jadi kalau kita mau dapat ikan yang banyak, buatlah affinity yang tinggi. Caranya seperti tadi. Postingan kita ada yang terpotong, ada informasi yang tidak lengkap, sehingga memunculkan interaksi. Ketika teman kita berinteraksi atau friend kita berinteraksi, maka secara otomatis dia akan menjadi ikan. Ikan-ikan inilah yang akan semakin hari semakin bertambah banyak, dan mereka inilah yang akan punya kans tinggi untuk melihat postingan kita. Karena kalau secara statistik, ya, ini untuk Facebook yang gratis, hanya 10% dari teman kita yang akan lihat postingan kita. Katakan kita misalkan punya 5.000 sekalipun, itu hanya 500 orang yang akan ditampilkan oleh Facebook postingan kita. Ya, tapi kalau interaksi kita dengan mereka bagus, dengan 5.000 orang itu bagus, bisa lebih tinggi dari itu. Ya, bayangkan. Jadi ini sangat penting, sangat krusial membentuk yang namanya affinity untuk membentuk kolam ikan ini. Jadi kolam ikan ini udah banyak, ya, nanti kita tinggal pancing. Saya balik sini ya. Udah setengah jam jalan nih. Mana nih? Oke, sini. Copywriting. Ya, jadi jangan cantumkan harga. Ini copywriting. Copywriting pun macam-macam alirannya. Ada yang pakai aliran covered selling. Jadi jualan yang tidak menawarkan katanya. Jadi kalau dalam covered selling itu covered, ya, bukan convert. Covered selling itu kita tidak boleh menggunakan kata ayo beli dan sebagainya, nggak boleh. Dia cuma cerita gitu ya. Atau ada mazhab yang lain hard selling. Kalau saya yang mana? Kalau saya lihat ikannya. Ya, lihat ikannya. Karena apa? Ya, tergantung lihat ikannya. Kalau ikan kita itu adalah ikan-ikan yang belum lapar, bisa pakai covered selling. Tapi kalau ikan kita ikan yang lapar, langsung hajar pakai hard selling. Kalau saya seperti itu, ya. Jadi teman-teman,
jualan atau selling itu ada ilmunya, ya, tidak sekedar share di grup WhatsApp, posting di Facebook, posting di IG tanpa paham filosofinya, ya. Sekarang saya akan ngomong tentang temperatur traffic atau temperatur dari calon buyer. Nah, ini nanti akan pengaruh kepada bagaimana cara kita iklan di sosmed, ya. Kelihatan ya. Nah, ada 3 tangga yang harus dilewati sebelum terjadi closing. Pertama, yang namanya cold buyer. Cold buyer itu adalah orang-orang yang dalam tanda kutip belum tertarik atau tertarik sedikit, ya. Orang-orang model begini kalau kita kasih langsung penawaran, mereka akan lari karena mereka nggak suka. Karena pada dasarnya orang tidak suka ditawar-tawarin. Tapi sebenarnya secara naluri semua orang suka belanja, apalagi mama, betul kan? Ya, itu secara naluri begitu. Tapi orang ketika tidak tertarik kemudian ditawar, dia akan pergi. Sama seperti kita, misalkan kita lagi sibuk, ya, kita lagi nggak tertarik asuransi, misalnya tiba-tiba kita ditelepon sama agen asuransi, ya, itu pasti kita tidak suka, betul kan? Ya, pasti kita tidak suka. Nah, ini yang disebut dengan cold buyer. Bisa jadi kita akan pergi, ya, cuekin orang itu. Itu cold buyer. Ya, karena cold buyer itu belum butuh. Orang yang belum butuh, dia akan pergi ketika kita kasih penawaran secara langsung. Maka dari sinilah berlaku biasanya kalau saya ngadepin orang-orang begini, pakainya cold selling. Bisa, ya. Setelah habis cold, ada namanya warm. Nah, kalau warm ini sudah sedikit tertarik. Cold itu artinya dingin, warm itu hangat. Ya, jadi sudah sedikit tertarik, sama seperti orang yang tadi. Misalkan orang yang katakan saya sudah terpikir nih, saya kayaknya ini udah mau dekat Lebaran dan saya perlu nyiapin baju nih buat keluarga. Nah, itu berarti sudah mulai jadi warm buyer, ya. Bisa pakai sudah mulai bisa pakai hard selling kalau di sini. Cold selling juga masih bisa. Ya, ini warm buyer. Ya. Nah, warm buyer ini harus kita ubah menjadi hot buyer. Apa itu hot buyer? Hot buyer adalah orang yang sudah ngebet pengen beli. Ya, kalau istilahnya mama mupeng, ya. Nggak pengen. Nah, udah mupeng. Itu hot buyer. Nah, kalau yang begini dikasih hot selling, silakan. Ya. Gitu loh. Ya, silakan dikasih hot selling. Nah, sesuaikan ini, ya, copywritingnya ini sesuaikan dengan tipe dari calon buyer kita, ya, calon buyer produk kita. Sesuaikan, ya. Nah, ini. Jadi filosofi ini harus paham. Bagaimana cara mengubah dari sini ke sini, dari sini ke sini, ya. Dari cold ke warm buyer. Ya, gimana cara ngubahnya? Ya, ini kalau mau dibahas panjang nih, ya. Bisa dengan misalkan dari call itu orang yang enggak ini bisa kita kasih supaya warm, ya, dari call. Kita bisa kalau untuk fashion, ya, muslim, kita bisa kirimkan gambar-gambar yang menarik. Ya. Ya, gambar-gambar model yang menarik. Biasanya kan sering terjadi kan, kita ketika buka Facebook atau sosmed kan nggak mudah keinginan untuk beli kan. Artinya apa? Kita cold buyer namanya. Kemudian begitu kita lihat gambar-gambar yang menarik, jadi pingin. Nah, itu jadi warm buyer nih. Ya, udah mulai hangat gitu loh. Nah, nanti kita bisa ubah menjadi hot kalau apa? Misalkan beli 2 dapat 1. Wah, itu iya ya. Menarik nih, ada bonusnya, ada diskonnya, ada free ongkir. Nah, itu jadi hot buyer nih. Ya, hot buyer. Karena di hot buyer itu ada beberapa button. Ya. Orang tuh beda-beda. Ada yang tertarik karena diskon, ada.
Ada yang tertarik, mau berapapun harganya, kalau ini keren, kalau ini dipakai para artis, saya akan beli. Ada begitu, katanya prestis, ya. Ada yang asal dikasih diskon dia beli. Ada, itu pemburu kenikmatan tuh ya. Atau yang asal free ongkir pasti beli, ada. Jadi orang punya namanya hot button. Ketika kita bisa memberikan itu, kita bisa mencet tombol itu, maka akan terjadi closing. Ya, jadi seperti ini. Jadi closing nggak main share di grup WA, posting di Facebook, posting di IG, terus nungguin kapan nih ada closing, nggak begitu. Baca dulu, mulai dari membangun lead, membangun kolamnya dulu, ya, membangun kolamnya dulu. Ya, nanti mungkin di pertemuan berikutnya kita akan belajar ini lebih detail, lebih teknis, ya. Mudah-mudahan saya juga untuk lebih memudahkan Mama di sini, mungkin saya akan buat tentang pakai e-book saja, ya, sehingga kalau e-book kan bisa dibaca, ya, bisa dipraktekin pelan-pelan, ya. Oke, jadi ini tadi lead sudah, ya. Jadi ada targeting, ada copywriting. Nah ini, nah targeting dan copywriting. Setelah itu adalah apa? Yang ketiga adalah, waduh, udah penuh nih ya. Ini misalkan kita mau pakai iklan berbayar, kita mau pakai Facebook Ad, kita mau pakai IG Ads, berarti kita harus tahu teknik beriklan, ya, untuk bisa mendatangkan lead lebih banyak. Kalau pakai Facebook gratis cuma 5.000 teman. Kalau pakai iklan berbayar, yang Facebook berbayar bisa sampai puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan juga bisa, asal kita kuat bayar. Ya, ini teknik beriklan. Itu teknis Facebook Ads bagaimana, teknis Instagram Ads bagaimana, itu masuk di sini. Jadi ini harus dikuasai di 3 hal ini. Ya, teman-teman harus menguasai 3 hal ini. Jadi nggak sekedar main share gitu ya. Ya termasuk share. Termasuk teknik, mungkin bukan teknik beriklan ya, teknik beriklan atau teknik posting. Kapan waktu yang tepat untuk posting, apa yang harus dilakukan sebelum posting, apa yang harus dilakukan setelah posting, ya. Yang bisa dilakukan sebelum posting apa, misalkan kita bisa ngetek dulu teman-teman kita, ya, friend list kita, yang ada di friend list kita, bisa kita tag dulu. Tujuannya apa? Untuk menaikkan ini affinity. Di tag dulu, kita bisa datangi Facebook dia, kita kasih komen atau minimal kasih like, sehingga Facebook menganggap antara kita dengan dia itu affinity tinggi, menganggap bahwa antara kita dengan dia itu terjalin kedekatan, maka otomatis posting kita akan tampil di dia. Nah, itu yang salah satu trik bisa dilakukan sebelum kita posting di sosial media. Kita ngetek para targetnya, para cabuinya dulu, gitu ya. Makanya kita harus punya teman yang banyak kalau kita mau pakai cara yang gratisan. Beda soal kalau pakai teknik yang berbayar ini. Kalau pakai teknik berbayar, mau temennya nggak ada sekalipun bisa, ya. Oke. Ini tentang lead, ya. Oh, tinggal 15 menit lagi saya selesai. Berikutnya tentang CR atau conversion rate. Nah, conversion rate artinya adalah kemampuan kita mengkonversi atau mengubah dari calon buyer menjadi pembeli. Nah, di kita, di mana semuanya adalah budayanya adalah chat, ya, bukan cart, maksudnya shopping cart. Ya, mayoritas di kita jualan itu atau terjadi transaksi itu lewat chatting, bukan lewat shopping cart. Ya, termasuk di marketplace, ya hampir semuanya ketika mau beli itu chatting dulu sama sellernya, ya kan? Nah, disinilah kemampuan kita, ya, soal CR ini, ya. Ini CR kita singkat. Ini diuji. Ya,
kita harus punya kemampuan konversi yang baik. Tidak sekedar kemampuan mendatangkan calon buyer, tidak sekedar mendatangkan punya friend list banyak, tapi habis itu posting udah capek, waktunya udah bagus misalkan ya. Waktu bagus tuh ada 5-6 waktu mustajab ya kalau mau posting. Satu nih pengalaman tengah malam, jam 2 malam. Itu bagus. Kenapa? Karena orang baru bangun, pikiran masih fresh. Ya. Apalagi kalau kita bulan puasa nanti, ya, ibu-ibu jam segitu biasanya udah bangun siap-siap untuk masak. Ya, dan habis sholat tahajud segala macam, buka IG, buka Facebook. Nah, itu sasaran empuk. Ya, karena dia dalam kondisi state-nya itu antara sadar dan nggak sadar gitu ya. Gitu. Jadi itu waktu yang mustajab, jam 2 pagi, ya. Kemudian habis subuh. Kemudian jam orang kantoran itu tiap waktu-waktu menjelang sholat. Jadi mungkin jam 12 kurang seperempat, setengah 12 sampai jam 1, jam makan siang. Itu biasanya orang kantoran mau jalan ke masjid atau mau ke musola kantor, sambil jalan buka HP, buka sosmed. Itu waktu mustajab, ya, manfaatkan. Kemudian waktu menjelang dan setelah asar, ya. Kemudian kalau untuk di Jakarta ya, itu biasanya jam-jam mungkin sekitar jam 7, jam habis maghrib ya. Karena mereka, apalagi kalau untuk yang rocker ya, rombongan kereta ya, ataupun MRT, mereka biasanya hampir semua orang dalam satu gerbong itu buka sosmed. Nah, itu, dan mereka nggak ada aktivitas lain selain itu untuk habisin waktunya. Jadi itu waktu mustajab juga. Dan setelah itu sekitar jam 8 sampai jam 10 malam. Itu waktu-waktu mustajab yang bisa kita optimalkan. Nah, balik lagi ke sini ke conversion rate. Ya, ternyata waktu saya tinggal 10 menit ya. Conversion rate. Apa sih yang perlu kita pahami? Ya, pertama kita harus paham namanya teknik closing. Ini sudah wajib sifatnya. Anda jago mendatangkan 1000 orang chatting tiap hari, tapi Anda tidak jago closing, percuma. Anda bisa iklan 1 juta sehari, 1 juta, 2 juta, 10 juta. Facebook tidak bakalan nolak 100 juta juga sehari. Tapi kalau Anda tidak pandai atau tidak ahli dalam soal teknik closing, sama saja bakar uang, buang duit, sayang. Tapi kita nggak jago nih misalkan, atau kita nggak punya modal, pakai Facebook gratisan, yang ngechat cuma 10 orang misalkan sehari. Tapi karena kita jago, dari 10 bisa dapat 3 atau 5 orang closing, itu luar biasa. Nah, 30-50% closingnya, ya, itu luar biasa sekali gitu, ya. Jadi kita harus ubah mindset, karena selama ini kebanyakan orang ketika ngomong internet marketing hanya mikirin gimana datangin calon pembeli, gimana datangin calon pembeli, gimana datangin calon pembeli, itu aja yang dipikirin. Ini nggak pernah diberesin. Ya, kita lihat tadi rumusnya adalah lead dikalikan conversion rate sama dengan omset. Omset ini tidak perlu dipikirin. Omset ini hanyalah hasil, hanyalah akibat. Ya, ini akibat aja nih, ini akibatnya. Akibat tidak akan terjadi kalau tidak ada penyebab. Penyebabnya apa? Ini, dua ini. Pelajari ini secara lengkap, ini dan ini. Banyakan orang cuman belajar ini. Sibuk. Ya. Yang Instagram ikut olok, ikut LFL, hanya ngurusin ini nih. Ininya nggak diberesin. Habis itu ngeluh. Olok saya nggak ada hasilnya. Sudah beli tools ini nggak ada hasilnya. Sudah iklan sekian juta boncos. Kenapa? Iklan, ya, iklan lah, tools lah, ya, apalagi, ya, itu hanya ngurusin masalah lead. Kalau CR-nya hancur, ya ini pasti hancur. Ini seperti perkalian 1, katakanlah ini 1 kali 0 sama dengan 0. 1000 kali 0, 0 juga, ya.
bagusan begini. Masih mending daripada 1000 kali 0, mendingan 10 kali 0,3 atau 30% ya, sama dengan closing 3. Nih. Jadi ayo nih emak-emak sadar ya. Jangan cuman ngurusin sudah posting, udah sekian lama, udah rajin kok nggak ada closing. Ya ini nggak diberesin. Posting pun tidak tertarget. Ya, jadi pastikan setiap posting itu targetnya sudah betul, copywritingnya sudah betul, dan cara penyampaiannya juga betul. Ada 3 hal tadi yang saya sampaikan. Ya, targetnya betul, kemudian copywritingnya betul, dan cara penyampaiannya betul. Ada 3 hal. Ya, itu tentang lead. Nah, untuk ini conversion rate ya, maka kuasailah ilmu tentang teknik closing. Ya. Lupakan itu iklan kalau belum punya teknik closing, percuma deh. Ya. Kenapa? Itu alasan kenapa di Sabila Mall saya tutup fasilitas iklan gratis, iklan bersama untuk retail. Karena apa? Karena banyak sekali yang belum belajar tentang teknik closing. Tutup aja deh, kasihan. Ya, kasihan. Ya. Ini beresin dulu. Ibarat kita punya toko, kalau mau 1000 datang pun dalam satu hari, kalau penjaganya cuman duduk diem doang, terjadi penjualan nggak? Nggak akan. Ya, nggak akan terjadi penjualan. Jadi ini teknik closing beresin dulu. Ya, karena itu ya, ini menjadi ilmu yang wajib, fardu ain bin kudu, harus, mandatori, nggak boleh ditawar. Ya, nggak bisa ditawar. Ilmu tentang teknik closing. Dan ilmu tentang teknik closing ini sebenarnya ilmu tentang manusia. Ya, bagaimana kita bisa menyelami jiwa calon pembeli kita, sehingga kita bisa mengarahkan dia untuk mau beli produk kita. Ya, ilmu-ilmu tentang jiwa, ilmu tentang manusia, sehingga ini tidak bisa sekedar saya sampaikan lewat kulwa, ya, atau lewat live FB, nggak bisa. Harus praktek dan harus punya jam terbang. Ya, jadi saya mengajak teman-teman, ya, Sabila Mall memfasilitasi ini. Jadi kemarin kita sudah mengawali tahun ini dengan workshop IBM, ya, Internet Business Mastery. Itu apa isinya? Isinya diantaranya adalah tentang ini. Apa yang tadi saya sampaikan itu sebagian saja. Ya, sebagian saja dari materi tentang IBM, supaya kita paham big picture-nya, kita paham, dapat gambaran besarnya itu harus cara itu gimana sih gitu loh, ya, supaya kita tidak jadi orang konyol, ya, kita jadi orang naif, kerja keras ya, seperti saya tulis di Facebook kemarin, kalau saja sukses itu ditentukan oleh sekedar kerja keras, maka maaf, abang beca atau kuli bangunan itu akan jadi orang terkaya di dunia. Nyatanya enggak, ya, jadi jangan sekedar rajin posting, rajin ikut olok, rajin ikut LFL, tapi ininya nggak diberesin, bullshit, lupakan semua itu.